Gibah adalah suatu kegiatan membicarakan keburukan atau keaiban orang lain. Akhirnya Scary Tale kembali guys. Nah, pada kali ini gue ada sebuah cerita seru nih, dimana ini tuh menceritakan tentang matinya seorang tukang gibah. Siapa di sini yang suka gibah, suka ngomongin kejelekan orang, suka ngomongin orang lakuin apa tuh diomongin terus gitu loh. Padahal sebetulnya nggak penting-penting amat. Nah, pada kali ini gue akan ngangkat kisah matinya seorang tukang gibah ini dari channel YouTube Wowo dan teman-teman. Kalau kalian masih tahu, ini channel yang subscribernya juga udah banyak, dimana salah satu playlistnya itu adalah animasi horor. Daripada masalah, mending kabur aja lah. Jangan lupa juga kalian mampir tuh ke channel YouTube Wowo dan teman-teman. Nah, sebelum videonya dimulai, gue pengen ngucapin terima kasih nih buat kalian yang udah ngirimin super thanks tuh. Ada Yono, Bakri, Mega, Joko, Bowo. Nah, gue makasih karena kalian udah ngirimin super thanks ke gue. Nah, buat kalian yang pengen ngirim juga bisa banget, langsung aja nih. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Malam itu, Tony sama Kang Sodik nih lagi kedapatan jadwal poskamling. Jadi mereka itu harus keliling desa. Tony ini adalah seorang pemuda di desa tersebut, di mana dia lagi kebagian jadwal nih untuk jaga malam. Sementara Kang Sodik itu memang tugasnya adalah untuk menjaga keamanan desa nih, agar desanya itu nggak ada maling. Si Tony sama Kang Sodik mulai tuh bagi-bagi tugas. Jadi Kang Sodik ini kebagian tugas untuk berkeliling desa. Sementara Tony jaga di pos ronda. Sejak kematian Bo Inem, suasana kampung jadi makin sepi ya Ton. Hawanya bikin merinding. Alah, bilang aja Kang Sodik ini penakut. Ya wes lah, aku tak keliling dulu. Kamu jaga pos. Ingat jangan tidur, nanti ada maling kamu nggak tahu lagi. Siap Kang. Hati-hati ya Kang, ini malam Jumat. Nanti ada setan loh. Mulailah tukang Sodik mengelilingi desa. Mulai dari pos ronda, dia jalan tuh ke satu persatu rumah warga sampai di perbatasan desa. Kayak biasa ya, kalau kalian nonton Hansip tuh pasti dia bawa senter kecil sama pentungan tuh. Pada malam itu, si Kang Sodik tumben-tumbenan nih, dia banyak mengeluh ya. Karena emang jalanan di desa itu kalau malam hari, pasti kalian tahu lah ya, udah sepi, gak ada orang sama sekali. Ditambah lagi di kampung ini, semenjak kematian Bo Inem, makin-makin tuh ketika malam hari, suasananya semakin sepi. Jalanlah tuh terus Kang Sodik. Walaupun nih menurut dia, malam ini tuh feel-nya agak beda dibanding malam-malam lainnya. Karena dia juga gak ketemu tuh sama tukang sate sekalipun. Terus jalan hingga akhirnya dia sampai tuh di perbatasan desa. Wah, aman dong. Tapi ada satu lagi nih tempat yang belum dia lewati, yaitu makam desa. Kang Sodik menghela napas tuh. Dia sebenarnya rada ogah juga melanjutkan perjalanan. Senternya dia coba tuh sorot kiri, sorot ke kanan, di mana sekitarnya itu adalah perkebunan dan juga persawahan milik warga. Maklum, namanya juga kan jalan ke arah makam desa. Jalanlah tukang Sodik lewatin semak-semak. Di situ kayaknya dia udah mulai merinding tuh. Makanya tiba-tiba dia ngucap, "Amit mbah, amit. Numpang lewat, saya lagi kerja doang." Loh, mbahnya ini maksudnya mbah siapa?
Jalan terus hingga akhirnya dia berhasil melewati semak-semak. Alhamdulillah aman nih pikirnya. Gak ada tuh gangguan sama sekali. Jangan-jangan ini cuman perasaannya doang. Ketika dia jalan lagi, tiba-tiba dia melihat ada seorang yang lagi duduk. Ketika dia berhasil melewati makam desa, gak jauh di sana, lampu senternya itu ngelihat ada orang lagi duduk. Posisinya itu nggak terlalu jauh dari makam dan dia duduk itu membelakangi Kang Sodik. Melihat itu, Kang Sodik merasa heran ya. Ini orang ngapain tengah malam kayak gini? Jangan-jangan itu maling lagi yang lagi nyamar. Tanpa pikir panjang, sebagai petugas keamanan nih, Kang Sodik pun mendekat ke arah orang tersebut. Tapi dalam hati kecil dia mikir, jangan-jangan ini bukan manusia lagi. Tapi ya gimana, namanya juga kerjaan, dia pun mulai mendekati itu. Dari kejauhan udah mulai terlihat, kayaknya itu adalah wanita. Karena rambutnya itu panjang. Kamu siapa? Warga mana? Kang Sodik, masa kamu lupa sama saya? Saya Mbok Inem. Tolong saya. Tolong saya. Kang Sodik bergidik ngeri. Lah kan Boy Inem itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Langsung dia kabur, lari secepat kilat dengan rasa takutnya. Sampai-sampai Kang Sodik ini mau nangis karena sosok tadi itu yang dilihat benar-benar sangat seram. Matanya keluar darah dan dari mulutnya itu keluar lendir. Apalagi saat sosok itu memutar kepalanya. Sementara itu di satu sisi, Tony nih yang lagi jaga di pos ronda, dia malah ketiduran. Ngigo nonton Piala Dunia. Padahal Piala Dunianya udah habis. Go, go, go. Ale, ale, ale. Hingga tiba-tiba si Tony ini ngerasa ada yang nimpuk kerikil ke wajahnya. Waduh, apaan nih? Siapa nih yang nembak kerikil nih? Ada aja. Tapi si Tony cuek aja tuh, dia kembali tidur karena emang ngantuk banget. Dan ketika dia tertidur itu, tiba-tiba Tony ngerasa di pipinya itu kayak ada air yang menetes. Karena lengket itu, Tony jadi terbangun dan alangkah kagetnya dia karena di depan matanya itu ada pocong Bo Inem yang jaraknya itu sangat dekat di depan mukanya. Tony, tolong aku Tony, bongkar makamku, tolong aku. Kira-kira nih, apakah si Tony itu hanya ngigo aja atau jangan-jangan itu merupakan sebuah pesan untuknya? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Malamnya semua itu langsung berkumpul di rumah Pak RT, Kang Sodik, terus juga si Tony. Cerita tuh ada warga juga bahwa mereka itu diteror sama hantu Mbok Inem yang katanya minta tolong makamnya itu dibongkar. Awalnya semua itu ngira ya kali lu ngada-ngada kali gitu loh, nggak percaya. Tapi di situ Kang Sidik nih sama Tony sampai bawa-bawa nama Tuhan. Demi Tuhan. Begitu? Demi Tuhan! Nah, karena emang Kang Sodik ini orang yang terkenal jujur, makanya Pak RT sama warga pun percaya. Nah, mereka juga mikir, jangan-jangan nih ada yang salah pas ngubur si Inem pada saat itu. Ya udahlah, malam itu juga makamnya langsung dibongkar. Jafarudin, salah satu penggali makam, coba tuh sekuat tenaga untuk membongkar makam tersebut. Namun karena tanahnya tuh agak cukup keras, jadi agak sedikit menyulitkan lah, membutuhkan waktu yang lama. Setelah tanahnya itu udah dibuka, mereka semua melihat keadaan jenazah dari Mbok Inem. Terkejutlah semua di sana, karena melihat jenazah dari Mbok Inem ini matanya terbuka, dan seperti ada lendir di sekitar mulutnya.
Semua warga di sana langsung sedih sekaligus kengerian juga ya. Kok bisa ya jenazah Mbok Inem jadi kayak gini gitu loh. Tapi nggak lama mereka juga langsung keinget dosa masing-masing dan mengucap innalillah wa inna ilaihi rojiun. Semua warga menyaksikan itu, termasuk Wowo nih, salah satu bocah yang ada di desa tersebut. Jadi mereka itu kayak bingung ya dan penasaran sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan desa mereka. Wah, sepertinya apa ini karena ulah Mbok Inem ya? Yang sering menjelek-jelekan warga yang lain. Bahkan orang-orang baik saja dijelekin sama dia. Masa sih Om? Karena kejadian itu, warga-warga ini mulai bergosip tuh, biasa mulut tetangga ya guys. Jadi bukannya didoain tapi malah beredar kabar kalau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kelakuan Mbok Inem semasa hidupnya. Mbok Inem itu semasa hidup adalah tukang gosip, jadi dia suka nyebarin berita tuh yang nggak tahu beritanya itu bener apa enggak gitu loh. Semuanya digosipin, mulai dari bapak-bapak, tukang gali kubur, ketua RT, sampai anak-anak. Ibu, lihat deh itu si Markona. Dia kok hamil lagi ya? Apa kalian gak curiga? Itu anak remaja pasti oplas ya? Bisa cantik kayak gitu, oplas itu mah. Pak Yoyo, gak ada rencana nikah lagi? Daripada tiap hari main sama janda, Pak. Dan ternyata masih banyak lagi tuh gosip-gosip bahkan kata-kata pedas yang dikeluarkan oleh Mbok Inem yang menyakitkan hati warga. Mbok Inem ini juga sering menyebarkan aib orang, mengolok-olok dan sebagainya. Makanya ketika Mbok Inem ini meninggal dunia, ternyata masih banyak tuh warga yang menyimpan dendam kepadanya. Kas, kamu gak mau mampir ngelayat Mbok Inem? Ah, enggak ah. Waktu itu dia campuri urusanku sampai runyam sama istri dulu. Biar saja, mampus dia. Karena kejadian itu juga beredar dengan cepat tuh di kampung tentang keadaan jenazah dari Mbok Inem. Nah, di situ Wowo sama teman-teman yang lain tuh mencoba untuk mendoakan ya dan juga mengikhlaskan gitu loh, memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Mbok Inem. Toh gimana? Orangnya udah meninggal gitu loh, gak bisa diapa-apain lagi. Setelah berdoa mereka berharap agar Mbok Inem ini dapat tenang di sisinya. Itulah sebuah kejadian yang pernah terjadi di kampung Kang Sodik, Tony, dan juga Wowo. Kang Sodik, masa kamu lupa sama saya? Saya Mbok Inem. Tolong saya. Tolong saya. Itu dia guys, sebuah kisah matinya seorang tukang gibah. Siapa di antara kalian tuh yang suka gibah? Nah kalau suka gibah gitu sebenarnya topik apa sih yang bisa kalian ngocehin gitu loh? Boleh banget komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian pengen nih Scary Tale terus diadain, komen aja di bawah kira-kira enaknya gue bawain cerita dari mana lagi. Nah gue juga pengen ngucapin makasih buat Wowo dan teman-teman yang udah ngizinin gue bawain cerita mereka. Jangan lupa juga kalian subscribe tuh channel Wowo dan teman-teman. Nah sekian dari gue, ambil baiknya kayak biasa, yang buruknya kalian buang aja. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.